Selamat pagi bagi kita semua. Mari sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita, terlebih iman percaya kita, untuk mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Namun, mari kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk segala berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Tangan kasih-Mu menyinari, memberkati, dan mengendalikan kami, terlebih dalam istirahat tidur kami. Dan kami telah menerima kesegaran kekuatan yang baru. Kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Kuasailah hidup kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita mendengar nats ini, terutama ada di antara keluarga, sahabat, kenalan atau siapa saja yang dekat dengan kita. Ketika dia atau mereka yang kita kenal itu telah mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan hamba Tuhan, dan ketika mereka telah tiba waktunya untuk diteguhkan menjadi pelayan penuh di gereja pada suatu acara penahbisan, apakah menjadi pendeta, guru jemaat, Bible Pro atau diakones, maka ketika kita mengikuti acara penahbisannya, maka salah satu ayat yang terdengar dibacakan oleh pimpinan atau eporus yang mentahbiskan adalah nats yang menjadi renungan di pagi hari ini, yaitu perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kekasih Kristus, Yesus dipenuhi oleh belas kasihan terhadap orang banyak ketika dia berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar mereka, serta memberitakan kerjaan sorga dan melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus melakukannya karena mereka yang datang mengikutinya merasa lelah, dan mereka ibarat domba yang terlantar karena tidak mempunyai gembala. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat serta makna apa yang dapat kita petik dan terima melalui firman yang telah kita dengar dan meneguhkan pada saat ini. Firman Tuhan ini merupakan persuruhan dan pengutusan kepada kita kini dan saat ini. Hal ini seturut dengan panggilan serta pengutusan setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik, yaitu firman Allah, kepada semua orang agar mereka selamat. Firman Allah adalah kehidupan dan jalan menuju kebenaran. Firman yang memberi kekuatan kepada yang lelah serta menolong yang lemah. Sehingga setiap orang yang telah dihidupi dan dikendalikan oleh firman Allah akan dimampukan oleh roh Allah untuk mengajar, didaskin, memberitakan, kerusin, dan menyembuhkan, terapin dengan tuntunan dan urapan roh Allah setiap orang percaya agar semakin bergiat untuk dipakai sebagai alatnya menyaksikan kabar baik tentang Tuhan Yesus sebagai perbuatan besar Allah, dengan menerima mujizat dan bahkan melakukan mujizat atas pertolongan Allah yang bekerja serta berkarya atasnya. Sehingga sebagai orang percaya, marilah kita memakai segala talenta dan karunia yang telah diberi dan diperkenankannya dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pekerja-pekerja Allah di ladangnya.
Kita pernah mendengarkan nyanyian dari cuplikan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Tugas dan tanggung jawab mengabarkan firman Allah adalah merupakan kewajiban orang percaya dengan melakukan perbuatan baik melalui kata dan perbuatan sebagai kesaksian kebesaran anugerah Tuhan. Betapa tidak, Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang telah dan tetap akan memberkati umatnya. Bagaimana kita sebagai pembawa sukacita, keselamatan dan kesembuhan akan menyaksikan kebaikan Allah dalam hidup? Mari berjanji, berbakti, dan jadilah abdi Allah selagi hari siang, selagi ada kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Marilah jadikan hidupmu menjadi abdi, pelayan, pekerja yang ikut rancangan dan rencana Tuhan. Setiap yang dipanggil akan ditahirkan. Setiap yang ditahirkan akan dibentuk. Dan yang dibentuk akan diutus oleh Tuhan memberitakan firman-Nya. Untuk itu mari berkarya dan diutus Tuhan menjadi abdi yang berkenan di hadapan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kasih-Mu. Engkau penuh belas kasihan terhadap orang banyak, sehingga mengingatkan murid-murid dan bagi kami sekarang orang-orang percaya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan, berilah kekuatan bagi kami. Engkau perkenankan, Engkau pakai, dan Engkau gunakan kami sebagai alat-Mu melalui kata, perbuatan, dan melalui kehidupan komunikasi kami. Kami dapat menyaksikan kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hidup kami sehingga sebagaimana Engkau telah memberkati kami, kami menjadi berkat. Berkati juga kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami. Tangan kasih-Mu menolong kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat melakukan karya dan menjadi ibadah kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kita di tengah kita beraktivitas satu hari ini. Shalom.